Tahukah kamu bahwa lebih dari 70% pemenang lotre berakhir bangkrut hanya dalam beberapa tahun? Ya, kamu tidak salah dengar. Ini sangat mengejutkan, bukan? Statistik ini menunjukkan bahwa memiliki uang tidak menjamin kekayaan atau kesuksesan. Banyak orang berpikir bahwa ketika mereka mendapatkan uang dalam jumlah besar, semua masalah keuangan mereka akan teratasi. Namun, kenyataannya lebih kompleks daripada itu. Kita sering terjebak dalam mitos dan kesalahpahaman tentang cara menjadi kaya. Beberapa dari kita mungkin percaya bahwa jika kita hanya memiliki lebih banyak uang atau pekerjaan yang lebih baik, kita akan mencapai kebebasan finansial. Namun, apa yang sering kita abaikan adalah bahwa cara kita berpikir tentang uang dan kekayaan memiliki dampak besar pada perjalanan keuangan kita. Hari ini, kita akan menyelami beberapa kesalahpahaman umum tentang cara menjadi kaya. Sangat penting untuk berpikir kritis tentang apa yang kita dengar dan baca, terutama ketika menyangkut uang. Mari kita mulai menjelajahi mitos-mitos ini dan menemukan kebenarannya. Salah satu mitos terbesar yang ada adalah bahwa kamu perlu bekerja di pekerjaan 9 to 5 seumur hidup untuk menjadi kaya. Banyak orang percaya bahwa jika mereka hanya menghabiskan waktu bertahun-tahun di kantor, mereka akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup untuk menabung dan akhirnya pensiun dengan nyaman. Meskipun pekerjaan tradisional dapat memberikan stabilitas, mereka sering tidak menghasilkan kekayaan yang substansial. Gaji yang tetap mungkin tidak cukup untuk menutupi inflasi, biaya hidup yang meningkat, dan kebutuhan mendesak lainnya. Lalu ada mentalitas cepat kaya. Ini adalah gagasan bahwa jika kamu menemukan skema investasi yang tepat, kamu bisa mendapatkan kekayaan dalam semalam. Banyak orang terjebak dalam iming-iming investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Namun, realitasnya sangat jarang ada skema yang benar-benar menguntungkan dalam jangka panjang. Dalam banyak kasus, skema semacam itu lebih mirip penipuan daripada peluang yang sah. Selanjutnya, ada anggapan bahwa kamu membutuhkan banyak uang untuk mulai berinvestasi. Banyak orang merasa bahwa mereka tidak dapat memulai perjalanan keuangan mereka karena tidak memiliki ribuan dolar untuk diinvestasikan di pasar saham atau dalam bisnis. Ini jelas tidak benar. Banyak investor sukses memulai dengan jumlah kecil dan membangun kekayaan mereka dari sana. Yang penting adalah bagaimana kamu memandang peluang investasi dan seberapa berkomitmennya kamu untuk belajar. Kita juga tidak boleh melupakan dampak dari pola pikir kita terhadap uang. Pola pikir yang terbatas dapat menahan seseorang dalam siklus ketidakberdayaan. Misalnya, jika seseorang percaya bahwa mereka tidak akan pernah bisa kaya, mereka mungkin tidak akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Sebaliknya, pola pikir yang berkembang, di mana kamu percaya bahwa kamu bisa belajar dan tumbuh, dapat membuka pintu bagi peluang yang lebih besar. Mari kita telusuri lebih dalam kenyataan di balik mitos-mitos ini. Individu yang sukses sering menekankan pentingnya pendidikan dan pemahaman tentang investasi daripada sekadar memiliki uang. Misalnya, Warren Buffett, salah satu investor paling sukses sepanjang masa, mulai dengan modal yang sangat kecil. Di usia muda, dia telah membaca banyak buku tentang investasi dan membangun pengetahuannya. Buffett tidak menunggu sampai dia kaya untuk mulai berinvestasi. Dia mulai sedini mungkin, mendidik dirinya sendiri, dan mengambil risiko yang cerdas. Salah satu pelajaran penting dari cerita Buffett adalah bahwa pendidikan finansial adalah kunci untuk menciptakan kekayaan. Dia selalu menekankan pentingnya memahami pasar, perusahaan, dan risiko sebelum membuat keputusan investasi. Ini adalah prinsip yang bisa diterapkan siapa saja. Dengan belajar tentang investasi, orang-orang bisa membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari kesalahan yang umum dilakukan. Contoh lain yang menginspirasi adalah Sarah Blakely, pendiri Spans. Dia memulai bisnisnya dengan hanya $5 dan ide brilian. Blakely tidak memiliki latar belakang yang kaya atau akses ke investor besar. Dia percaya pada produk yang dia ciptakan dan bertekad untuk membuatnya sukses. Melalui kerja keras dan ketekunan, dia berhasil membangun merek yang kini dikenal di seluruh dunia. Cerita Blakely menunjukkan bahwa kekayaan tidak selalu datang dari latar belakang yang kaya, melainkan dari kepercayaan pada diri sendiri dan kemampuan untuk bekerja keras demi impian. Selain itu, kita juga harus membahas pentingnya membangun jaringan. Banyak orang sukses telah mengandalkan koneksi mereka untuk membuka peluang, membangun hubungan dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama, mentor, atau bahkan mereka yang telah mencapai kesuksesan bisa menjadi aset berharga. Jaringan ini dapat membantu kamu mendapatkan wawasan baru, peluang investasi, dan dukungan ketika menghadapi tantangan. Jadi, apa yang menjadi inti dari semua ini? Perubahan pola pikir terbesar yang bisa kamu lakukan adalah memahami bahwa penciptaan kekayaan adalah sebuah perjalanan,
bukan tujuan. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu, usaha, dan komitmen. Fokuslah pada pengembangan keterampilan, membangun jaringan, dan berinvestasi pada dirimu sendiri. Dalam perjalanan ini, penting untuk mengambil langkah-langkah nyata. Setelah itu, bagaimana cara memulai? Pertama, bacalah buku-buku keuangan yang dapat membantumu memahami konsep dasar investasi dan pengelolaan uang. Ada banyak sumber daya yang tersedia, dari buku klasik seperti Rich Dad Poor Dad, karya Robert Kiyosaki hingga The Intelligent Investor oleh Benjamin Graham. Buku-buku ini menawarkan wawasan yang berharga tentang cara berpikir tentang uang dan investasi. Kedua, pertimbangkan untuk menghadiri seminar atau workshop tentang keuangan pribadi. Banyak organisasi menawarkan pelatihan gratis atau dengan biaya rendah yang dapat membantumu memahami cara mengelola uang dengan lebih baik. Ini juga kesempatan yang bagus untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama dan membangun jaringanmu. Selanjutnya, cobalah untuk mengelilingi dirimu dengan orang-orang sukses. Bertemanlah dengan individu yang memiliki tujuan dan aspirasi yang sama atau yang telah mencapai kesuksesan dalam bidang yang kamu minati. Diskusikan ide-ide, tantangan, dan pelajaran yang telah mereka pelajari. Dengan membangun lingkungan yang positif dan inspiratif, kamu akan lebih termotivasi untuk mencapai tujuanmu. Jangan lupa juga untuk menetapkan tujuan yang spesifik. Tanpa tujuan yang jelas, sulit untuk mengukur kemajuanmu. Tulis apa yang ingin kamu capai. Apakah itu menabung untuk rumah pertama, memulai bisnis, atau mencapai kebebasan finansial? Dengan menetapkan tujuan yang terukur, kamu bisa merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Ingatlah, setiap kemunduran bisa menjadi persiapan untuk kebangkitan kembali. Jangan takut untuk gagal di sepanjang jalan. Banyak orang sukses menghadapi kegagalan sebelum akhirnya mencapai tujuan mereka. Yang terpenting adalah belajar dari pengalaman tersebut dan terus maju. Kegagalan bukanlah akhir, itu adalah kesempatan untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Sebagai penutup, kita telah membahas mitos-mitos umum seputar kekayaan dan bagaimana mereka bisa menyesatkanmu. Kita telah menjelajahi kenyataan bahwa kesuksesan seringkali berasal dari pola pikir yang berkembang, pembelajaran berkelanjutan, dan mengambil risiko yang terukur. Kekayaan sejati tidak hanya tentang seberapa banyak uang yang kamu miliki, tetapi bagaimana kamu mengelola, menginvestasikan, dan mengembangkan uangmu. Dengan pendekatan yang tepat, setiap orang bisa mencapai kebebasan finansial, tidak peduli dari mana mereka memulai. Sekarang, saya ingin mendengar dari kamu. Apa kesalahpahaman tentang cara menjadi kaya yang pernah kamu temui? Tuliskan pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk memeriksa video saya yang lainnya untuk lebih banyak wawasan tentang mencapai kesuksesan. Sampai jumpa.